semuanya, yes, apa kabarnya? Senang banget akhirnya bisa sharing sama Bapak Ibu di online workshop live anti grogi. Ya, hari ini saya sharing sama Bapak Ibu khusus untuk mereka pembeli ebook live anti grogi. Senang banget bisa sharing semua sama Bapak Ibu. By the way, sebelumnya Bapak Ibu bisa komen terlebih dahulu apakah suara saya kedengaran dan Bapak Ibu berasal dari kota mana. Ya, supaya saya bisa tahu, Bapak Ibu sudah masuk dan sudah bisa langsung berinteraksi langsung dengan saya. Harapannya ini pembelajarannya lebih mendalami lagi yang mungkin sudah Bapak Ibu baca di e-booknya, gitu ya. Jadi supaya lebih jelas dan lebih paham lagi, ya, terkait dengan strategi, terkait dengan pola, terkait dengan hal-hal yang bisa Anda praktekkan dan bisa Anda jalankan di di online workshop ini. Jadi supaya Anda bisa live, ya. Karena jujur kalau nggak live, waduh agak kesulitan tuh biasanya ya. Akan mengalami kesusahan tuh waktu mempraktekannya. Tapi ketika Anda udah coba, saya coba kasih tunjuk dan Anda bisa, dan kita kan juga ada grup konsultasi, jadi Anda bisa nanya-nanya juga di sana supaya lebih maksimal lagi apa yang Anda dapatkan dari pengalaman sini, ya. Oke. Semuanya udah siap belajar? Yang udah siap belajar coba komen dulu. Saya siap belajar. Mantap. Dan Bapak Ibu bisa komen, tanya-tanya selama live ini berlangsung ya. Bapak Ibu boleh nanya-nanya supaya supaya Bapak Ibu bisa tahu dan bisa paham nih strateginya seperti apa, dan kita bisa sama-sama bisa sama-sama belajar bareng-bareng untuk tahu strategi-strateginya seperti apa, ya. Itu sebelumnya saya sebelumnya saya sudah praktikan polanya, dan ini sudah saya praktikkan bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun. Dari tahun berapa ya, dari tahun 2016-17 saya udah praktekkan untuk live. Bersyukurnya sekarang jadi tren, jadi ketika orang baru mau mulai belajar saya udah berlari kan gitu, dan akhirnya hari ini juga bisa saya sharingkan sama Bapak Ibu pola-polanya, ya. Saya bisa sharingkan sama Bapak Ibu pola-polanya. Nah, live anti grogi seperti yang ada di e-book juga, bahwa ini ada 4 hal yang penting. Yang pertama persiapan teknis, ya, teknisnya seperti apa, polanya seperti apa, persiapan teknisnya. Lalu persiapan mental kita bagaimana, ya, dan yang ketiga adalah bagaimana membuat audiens bertahan dan strategi jualannya seperti apa. 4 step ini akan saya bagikan di webinar kali ini, ya, lebih dalam, dan saya akan infokan strategi-strateginya. Yuk, kita udah mau mulai. Yang mau mulai coba komen dulu. Saya siap belajar. Mantap. Mantap, 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 mantap. Oke, yuk kita mulai. Ya, yuk kita mulai Bapak Ibu. Kita persiapan teknis. Nah, persiapan teknis yang pertama lighting, background, timing. Nah, ini saya bahas dulu satu persatu. Lighting. Nah, ini penting nih. Anda tahu pasti Alif Job Mac, ya kan? Alif Job Mac handphonenya biasa aja, tapi kenapa kok bisa bagus? Ya pakai filter, Pak. Yes, betul pakai filter. Tapi lebih daripada itu bukan hanya sekedar filter, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar filter. Dia juga pakai namanya ring light.
Ya, betul nggak? Ring light. Ya, ring light ini ada yang jutaan, ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu. Ya, saran saya beli aja yang 100 ribuan, itu udah bagus. Nah, itu ditaruh di belakang handphone. Itu otomatis, ya, otomatis bikin apa namanya, wajah kita lebih cerah. Jadi gini polanya sebenarnya. Kamera semua handphone kan punya kamera nih. Ya, semua handphone kan punya kamera. Nah, tapi kamera yang bagus, ada kamera jelek, ya kan? Nah, kamera jelek dan bagus itu ngelihatnya dari mana? Sebenarnya kamera bagus, iya pengambilannya lebih tajam dan lain sebagainya. Tapi untuk hasil yang baik aja lah, yang baik, yang oke lah. Gitu yang nggak bagus banget tapi oke. Sebenarnya semua kamera handphone mau harga berapapun saat ini itu bisa menangkap gambar dengan oke. Ya, itu bisa menangkap gambar dengan oke. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi adalah butuh pencahayaan yang lebih mendukung. Ya, jadi kalau misalnya kameranya standar, pencahayaannya mendukung, nah akhirnya gambarnya bagus. Ya, tapi kalau misalnya bagusnya kamera bagus itu ya, hebatnya kamera bagus, walaupun pencahayaannya kurang, tapi tetap bisa menangkap gambar yang bagus. Nah, kalau kamera kita standar ya butuh lighting tambahan. Pak, ya saya nggak punya duit untuk beli itu. Ah, gampang, mainkan lampu di rumah Anda. Jadi gini, ini kan ini taruhlah ruangan ya. Saya anggap ini ruangan. Nah, ini Anda live di belakang lampu. Ini lampu misalnya ya, lampu. Ya, lampu Anda. Nah, Anda live handphone Anda di sini. Ya, ini handphone Anda ya, jelek pasti ya gambarnya. Ini Anda. Gitu. Jadi sinarnya tetap bisa ke sini. Contoh ini saya saat ini live ya. Ini nggak pakai apa namanya, nggak pakai ring light. Saya suka kadang-kadang pakai ring light juga, cuma kadang terlalu terang karena saya beli ring light kegedean. Ya gede banget, makanya saya bilang beli yang 100 ribu aja udah cukup, yang kecil aja, atau yang 30 ribu, 50 ribu sekarang juga udah banyak. Nah, tapi saya memainkannya lampunya di depan. Saya posisi lampu saya yang di atas ini itu ada di depan sehingga kena ke sayanya. Nah, ini bias lampunya jadi ini. Nah, seperti itu. Itu murah meriah tuh ya. Itu soal lighting. Lanjut lagi. Itu di ebook gak dibahas tuh, di sini yang saya bahas. Background. Nah, ini background. Pak Yes enak. Pak Yes pasti beli tuh wallpaper di belakang, backgroundnya bagus gitu. Enggak. Ini background asal-asalan karena sebenarnya ini dari ruangan di kantor saya pindah ke sini, ke ruangan di apa namanya, di ruangan saya kerja. Tadinya ini udah di apa namanya, di sana udah bagus, dicopot-copot baru ditaruh di sini, tempelnya jadinya jelek sebenarnya. Dan apakah harus satu ruangan ini, apa satu ruangan Pak Yes gambarnya begini? Ya enggak lah, ngapain, yang cukup buat di ini aja, yang cukup buat di apa namanya, di kamera aja, yang ini aja. Mau lihat yang belakang-belakang saya, ayo. Nah, ini nih ya, saya gedein ya. Nah, ini. Kan, wih, keren nih backgroundnya Pak Yes. Ini sebenarnya juga modalnya murah. Modalnya murah, ini cuma berapa ya? Berapa ratus ribu, saya lupa gitu ya. Nah, Anda mau lihat yang lainnya? Nih, lihat atas saya. Tuh, kosong. Ya kan? Malah ada yang bolong, ya nggak? Nih, ada yang bolong. Sebentar. Tuh, bolong-bolong. Nah, bawahnya juga. Tuh, bolong. Jadi cuma segini tok. Nah, tapi kan orang kesannya, wih kayaknya satu ruangan nih kayak gini. Enggak, dan kita nggak perlu seperti itu. Ya kan? Yang pas sama tangkapan kamera aja itu yang dibagusin. Kalaupun nggak ada Pak ya, saya nggak punya kayak begitu. Ya udah, dicari tembok yang paling putih, yang paling bagus di rumah Anda, di ruangan Anda, di kamar Anda, bikin seperti itu. Ya. Terus ruangannya di mana? Gede banget aku. Nah, terus ruangannya di mana? Saran saya di kamar aja cukup. Banyak kok orang live di kamar cukup gitu ya. Kalau lihat Alif Cokmek di depan kontrakan dia live kan gitu. Betul nggak? Ya, itu yang dilakukan. Lalu lanjut lagi. Timing. Kapan waktu yang tepat untuk live? Nah, pertanyaan ini sudah dibalik. Pertanyaannya dibaliknya gimana? Kapan Anda bisa meluangkan waktu untuk live secara konsisten? Kenapa? Karena saat ini Anda coba buka TikTok, ya. Pagi-pagi Anda buka, ada nggak yang live? Ada.
Siang Anda buka, ada nggak yang live? Ada. Malam Anda buka, ada nggak yang live? Ada. Bahkan ada, saya tahu teman-teman saya yang dia usaha jualan fokus di TikTok, di Shopee, dan lain sebagainya, dia 20 jam sehari. Ya, ganti-ganti orang, shift-shiftan. Pokoknya 20 jam sehari. Mereka nggak live itu hanya dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Ya, selebihnya live gantian orang-orangnya, bahkan hire karyawan untuk nge-live doang, live per 4 jam gitu ya. Itu yang dilakukan. Jadi dibalik, kapan waktunya Anda yang paling cocok untuk Anda live? Yang Anda bisa konsisten di sana. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke fase 2 persiapan mental. Yang pertama, dress well, ya. Pakaian itu menentukan kepercayaan diri kita, benar gak? Gitu ya, pakaian itu menentukan kepercayaan diri kita. Dulu saya awal-awal live nggak berani nih kawasan kayak gini, takut orang lihat gimana. Ya itu wajar, biasa aja. Saya pakai kemeja, walaupun nggak pakai jas lah ya, pakai kemeja gitu ya untuk live. Itu biasa saya lakukan. Nah, Anda cari yang Anda nyaman ya. Ini ada dress well, titik kritis, dan always smile. Nah, dress well, pilih pakaian bukan yang paling mahal, tapi yang paling nyaman buat Anda, yang bikin Anda tambah percaya diri. Ya, kalau perempuan tuh lucu, ada pakaian, ya orangnya sama, tapi dia bilang, waduh, kalau pakai baju ini saya kelihatan gendut, pakai baju ini saya lebih kelihatan kurus, padahal badannya sama. Nah, itu, carilah pakaian yang paling Anda nyaman, gitu ya. Yang paling Anda nyaman, pakaiannya yang seperti apa, itu Anda cari, ya. Lalu lanjut lagi, titik kritis, seperti yang di e-book, yang saya bilang bahwa titik kritis live itu di 3 menit pertama. Kalau 3 menit pertama Anda lancar, maka Anda lancar semuanya. Caranya bagaimana? Buat skrip. Buat tulisan, Anda tulis kata per kata, 3 menit pertama Anda mau ngomong apa. Yang kedua, hafalkan sampai orang lain tidak tahu bahwa Anda menghafal. Ya, ini saya belajar dari mereka di stand up comedian. Mereka stand up itu awalnya, ya bukan awalnya, sampai sekarang ini kalau perform, itu selalu membuat skrip terlebih dahulu, kecuali 2 orang, kecuali Mongol ya yang agak belok-belok gitu ya, botak-botak tuh si Mongol, sama Soleh Solihun. Ya, selebihnya mereka semuanya bikin skrip. Ya, bahkan misalnya kalau spesial 1 jam itu mereka bikin skrip. Ya, jadi itu sudah dia tulis, ya dia udah tahu lucunya di mana dan lain sebagainya. Dia hafalkan, ya bahasa mereka ngebadanin kata-kata yang dia itu dihafalkan sampai menyatu sama dia, sampai orang pikir itu cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa di depan panggung. Padahal enggak. Itu semua by script. Ya, itu semua by script. Lalu juga latih terus-menerus nada, mimik, dan wajah. Nah, ini pola yang harus Anda lakukan. Ini latih terus-menerus nada dan mimik wajah. Inilah ngebadanin kalau bahasa di stand up. Dan ini yang saya lakukan juga. Ini strategi yang penting untuk Anda. Kalaupun Anda misalnya Anda public speaking dan lain sebagainya, nggak hanya live, ini pun sangat penting. Contoh saya. Halo semuanya, wah senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kali ini. By the way, apakah gambar dan suara saya sudah jelas? Jika sudah jelas, Anda bisa komen Bapak Ibu berasal dari kota mana dan apakah suara dan gambar saya sudah jelas? Mantap. By the way, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, di sini apakah sudah ada yang jualan online? Jika sudah, bisa komen produknya apa, biar saya sesuaikan materinya dengan produk Anda. Mantap. Oke, kita mulai. Semuanya sudah siap belajar? Yang udah siap belajar bisa komen. Saya siap belajar. Ini kalau Anda lihat live saya sebelumnya, pasti 3 menit pertama ngomong ini. Ya, saya kasih jeda. Bisa, apakah baru sudah jelas? Tunggu berapa menit, berapa detik baru. Jika sudah jelas, Anda bisa komen. Gitu. Ya, itu 3 menit pertama. Jadi di 3 menit pertama saya nggak menghiraukan berapa banyak yang nonton dan lain sebagainya. Saya nggak menghiraukan. Yang saya hiraukan adalah bagaimana saya melafalkan apa ya skrip yang sudah saya bagikan, yang sudah saya hafalkan itu terdeliver dengan baik. Seperti itu. Ya. Ya, seperti itu. Lanjut lagi ya. Bentar. Bagaimana membuat audiens bertahan? Nah, ini bagaimana? Caranya adalah ajak berinteraksi. Ya, ajak mereka berinteraksi. Saya sering banget. Bapak Ibu sampai di sini apa yang saya sampaikan bermanfaat? Kalau bermanfaat komen dulu dong, bermanfaat. Nangkep, itu. Nangkep supaya mereka interaksi. Ya kan? Lalu baca setiap komentar positif. Kalau ada komentar positif, wah mantap banget.
Wah, terima kasih Pak Yes. Nah, Anda ucapkan lagi komentar mereka, oh terima kasih. Wah, nih, terima kasih. Saya terima kasih Pak Yes. Anda nggak cuma baca komentarnya, baca namanya. Misalnya Pak Budi. Wah, thank you Pak Budi. Pak Budi baru komen tuh. Terima kasih Pak Yes. Supaya apa? Memancing orang lain untuk memberikan komentar yang positif. Anggap ya. Nah, lanjut lagi. Selalu kembalikan atensi. Jadi orang tuh kalau nonton kita paling itu bisa bertahan tuh 5 menit secara sadar penuh. Selebihnya tuh masih nontonin tapi sebenarnya udah ada pikiran kemana atau ngerjain apa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kembalikan atensi? Kasih kata-kata yang membuat mereka kembali atensi. Contoh, perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, wah seru banget. Nah, wah habis ini menarik banget nih. Ini poin pentingnya. Gitu. Ini poin pentingnya. Ya, ya. Nah, yang kali ini seru banget. Jadi membuat orang akhirnya nengok lagi nih, pay attention lagi sama Anda. Itu penting sekali. Ya. Nah, ini kita baru 3 poin, apalagi misalnya Anda punya 3 poin. Nah, poin 1 ini poin pertama, poin kedua. Nah, poin ketiga bilangnya, nah ini poin yang terakhir. Wah, itu orang melek lagi. Nangkep ya? Jadi polanya seperti itu. Jadi selalu kembalikan atensi. Biasanya saya lakukannya di mana? Di jeda di 1 sampai 5 menit. Setelah 5 menit kayak sharing seperti ini, poin per poin, maka di menit kelima gitu ya. Itu pasti saya tanya, oh, apakah bermanfaat? Nah, itu selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Lanjut lagi. Nah, musik. Nah, ini debatable. Kalau di YouTube, jangan. Karena nanti video Anda kena copyright. Ya, tapi di TikTok, dari pengalaman teman-teman saya, musik ini sangat membantu orang untuk bertahan. Ya, jadi yang ada musik sama nggak ada musik, orang lebih bertahan lama yang pakai musik. Karena di TikTok nggak ada copyright. Ya, Anda muter musik apa, apalagi muter musik yang semangat, dangdut gitu ya. Ada yang jualan baju, dia sambil muter musik dangdut gitu ya. Dia cari target marketnya siapa, bapak-bapak, oh mas-mas suka lagu dangdut apa gitu ya, yang di remix gitu ya. Nah, jadi dia sambil ngomong sambil musiknya juga jalan. Nah, itu menarik juga. Nah, strategi jualan ini penting. Kita udah masuk ke bagian terakhir ya, strategi jualan. Kalau Anda mau nanya-nanya, nanti tanya di grup juga boleh. Ini saya jelaskan dulu garis besarnya sama teman-teman. Nah, nonton. Biasanya mungkin ada 100 yang nonton, yang interaksi, yang komen 20. Nah, yang beli misalnya jadinya 10 atau 15. Nah, begini. Tugas kita setelah orang nonton, itu adalah bagaimana bikin mereka berinteraksi. Setelah mereka berinteraksi, tulis bermanfaat atau apa, kita bacain namanya dia. Kalau dia ada nanya-nanya produk kita jawab pertanyaannya dan sebut namanya. Oke. Dengan cara seperti ini, membuat mereka untuk kemungkinan besarnya beli. Ya, orang pas kita jualan di live, ya, dia beli itu karena dia merasa kita bisa interaksi dulu sama kita. Orang baru beli, kenapa kebutuhan orang belinya ketika live? Karena dia butuh interaksi dulu. Ya, dia butuh interaksi dulu. Kalau dia udah tahu mau beli apa, dia langsung aja ke marketplace. Ya, dia langsung aja ke toko offline. Dia udah tahu mau beli apa. Nah, kenapa dia belinya pas live kita? Karena dia mau berinteraksi dulu sama kita. Jadi caranya penuhi dulu kebutuhan dia untuk berinteraksi dengan kita dengan menyebut namanya, menjawab pertanyaannya, itu membuat orang akhirnya loncat menjadi pembeli produk kita. Tangkap ya? Caranya gimana? Baca namanya, jawab pertanyaannya. Dia berinteraksi, bilang oke, boleh mantap apa segala, baca namanya, jawab pertanyaannya. Oke? Strateginya berikan harga promo terbatas. Kalau Anda kasih juga harga normal, live sama nggak live, ya orang pilih nggak usah beli live. Betul kan? Yang kedua, infokan penjualan real time. Jadi gini, berikan harga promo terbatas. Biasanya yang saya kasih batasan apa? Yang nonton 100, yang interaksi 20, saya akan kasih promo untuk 20 orang pertama. Karena dari yang berinteraksi, berapa banyak orang yang berinteraksi, itu udah bisa kehitung. Yang beli nggak akan lebih dari yang berinteraksi. Ada nggak yang 100? Ada nggak pernah saya, misalnya 100 nonton, oh saya bilang 20. Ada satu orang, dia nggak berinteraksi tapi langsung beli. Ada, sering bahkan. Tapi jangan berharap sama orang yang seperti itu aja.
Karena kadang-kadang juga ada yang dia berinteraksi, jadi rasionya ada juga yang berinteraksi soalnya nggak beli, ya kan? Nah, makanya hitungan saya pasti rata-rata penjualan itu dihitung dari berinteraksi. Jadi makanya saya selalu bilang sama teman-teman ya, saya selalu bilang bahwa udah ketahuan tuh sebelum jualan saya udah tahu ini bakal dari baru jelasin produk, dari jelasin edukasi, saya udah tahu berapa banyak nih yang closing. Dari apa? Dari jumlah interaksinya, berapa banyak nih yang suka interaksi. Oh, ada 20 orang, paling closing 20 gitu. Gak akan jauh-jauh, entah ke 15 atau bahkan mungkin ke 25. Gak akan lebih dari situ. Makanya bikin harga promo terbatas. Kalau yang interaksi rata-rata orangnya 20 orang, ya udah promo khusus untuk 20 orang aja. Jadi harus tetap bikin harga promo untuk di live saat itu juga supaya ngedorong orang beli dan dibuat terbatas. Yang kedua, infokan penjualan retail, real time. Pas ada satu yang pesan, langsung ngomong, Pak, Bu, wah ini Pak Budi masih online nggak? Oh Pak Budi, waduh luar biasa. Terima kasih Pak Budi sudah membeli produk kami, ya. Luar biasa banget Pak Budi. Wih, malah Pak Budi udah transfer ya. Waduh, luar biasa banget. Ya udah berarti itu sisa 19 lagi ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya, dan infokan sisa tinggal. Setelah sisa tinggal habis 19, wih, Bu Susi udah daftar juga. Waduh, terima kasih Bu Susi udah daftar. Tadi yang komen-komen tuh Bu Susi, wih, mantap Bu Susi, thank you Bu Susi. Sisa 18 lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, setiap penurunan itu ditekan. Bapak Ibu, woi, sisa 5 orang, woi. Wah, sisa 5 orang Bapak Ibu, setelah 5 orang mohon maaf, kita akan kembali ke harga normal ya. Bye bye. Ayo sebelum kita gas lagi. Jadi harus seperti itu. Ya, 5 orang, sisa 5 orang udah selesai gitu. Nah, setelah habis ya udah tutup. Jadi orang menanti-nanti live kita, kenapa? Karena live kita pasti ada harga promonya. Nah, ini membuat apa? Jadinya pas setiap live kita pasti dapat duit. Betul kan? Dibandingkan kita kasih harga normal, bikin video bagus, ya berharap ada yang beli. Kadang-kadang susah juga. Betul kan? Ini udah kemarin beberapa internet marketer kan di luar negeri juga udah pada ngomong bahwa wah, video jualan se-FYP-nya video jualan tetap aja akan kalah ya sama penjualan live. Ya, jadi penjualan live akan tetap gila karena langsung orang bisa berinteraksi. Itu kebutuhan dasar manusia, berinteraksi sebelum membeli. Ya. Itu dia. Nah, itulah strateginya sejualan. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, dari tadi belum ada pertanyaannya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan bisa tanya di komen ya, di grup kita juga supaya Bapak Ibu dapat ilmunya dan terus latihan. Nanti Bapak Ibu begini, PR-nya, ini PR, ini kan workshop, ada PR dong. Pertama, bikin dulu skrip 3 menit pertama Bapak Ibu live atau videonya masukin aja ke grup ya. Yang senyaman Bapak Ibu pakai baju yang Bapak Ibu paling nyaman, cari lighting yang tepat, cari background yang tepat, Bapak Ibu bikin ya skripnya. PR pertama, masukin skripnya ke grup supaya saya bisa analisa. Yang kedua, PR yang kedua adalah Bapak Ibu bikin videonya masukin ke grup supaya saya bisa tahu yang mana yang harus diperbaiki soal nada dan mimik wajah. Jadi tulisannya masukin supaya saya lihat ada yang salah nggak di tulisannya, dan videonya supaya saya bisa lihat nada dan mimik wajahnya. Oke? Ya, dan mulai jualan, mulai latihan, mulai jualan. Oke? Itu aja dari saya, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.